bersama dengan Tuhan kami aman, kami damai, kami terlindungi dari berbagai ancaman apapun yang terjadi di dunia ini. Berbicaralah bagi kami di pagi hari yang indah ini. Kami siap menata hati, memberikan hati bagi Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ambil alih firman yang disampaikan pagi hari ini. Utus berlaksa-laksa malaikatmu bersama-sama melayani di pagi hari ini. Sembunyikan kami di dalam terang-Mu, supaya tidak ada satupun kuasa kegelapan mengetahui keberadaan kami, sebab kami ingin menyenangkan hati Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Salam saudara. Salam. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ya, sebagaimana pujian yang kita nikmati pagi hari ini dari awal sampai masuk firman Tuhan, kita menikmati urapan Roh Kudus-Nya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini Bapak Gembala bisa sehat kembali, sudah melewati pergumulan 10 hari, tetapi dalam perhitungan di alam roh sebenarnya itu diberikan oleh Tuhan kelonggaran, terhitung sebagai 10 hari menjadi 40 hari, makanya itu terlalu berat. Nah, oleh karena itu pergumulan apa yang diterapkan, yang dilakukan oleh Bapak Gembala untuk kesatuan tubuh Kristus dan juga jemaat Tuhan di tempat ini agar mengalami kepenuhan Roh Kudus pada akhir zaman. Amin. Nah, sebelum saya melanjutkan tema khotbah pagi hari ini, sedikit saya mau berbagi kepada Bapak Ibu bahwa hari Minggu lalu saya ditunjuk juga untuk melayani di GKT Elroy di Bekasi, dan apa yang saya nikmati, apa yang saya rasakan di sana, saudara. Kalau mereka di sana malam Minggu, sore hari Sabtu, malam Minggu mereka berkumpul, baik itu pemuda-pemuda, anak-anak, orang tua, pengerja, pelayan, maupun sampai kepada gembala kumpul di gereja untuk berdoa. Mereka menyanyikan pujian penyembahan yang berapi-api di hadapan Tuhan sampai jam 1 malam, dan sangat luar biasa. Di sana itu mereka menerima pengurapan Roh Kudus. Begitu mereka selesai puasa, setiap hari selesai puasa, buka puasa, mereka kumpul di pastori untuk membuka puasa sambil penyembahan. Nah, tiba hari kelima mereka melakukan puasa, mereka menerima urapan Roh Kudus. Di antara jemaat-jemaat itu ada yang menerima karunia berbahasa roh, bahkan ada yang menerima petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, ini semua atas pergumulan bagaimana terjadinya kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Bayangkan jam 1 malam baru selesai, besok pagi hari Minggu ibadah, tapi mereka tidak merasakan lelah, tapi mereka berapi-api bagi Tuhan. Nah, saya meyakini api Tuhan juga bukan hanya terjadi di sana, api Tuhan juga terjadi di tempat kita di sini. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh karena itu lewat pujian penyembah yang mereka bawa di hadapan Tuhan, saya sangat terpukul berat, saudara. Terpukul berat bagaimana maksudnya? Bukan kecewa dengan mereka, tetapi bangga dan bahagia. Bangganya dan bahagia. Mereka sangat-sangat kompak bergumul bersama-sama di setiap hari, setiap minggu. Mereka ada pertemuan 4 kali dalam 1 minggu untuk membuat doa-doa, persiapan-persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, jadi saya percaya ke depan, hari-hari depan akan terjadi juga lawatan Tuhan di tempat ini. Ya, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, kita buka dulu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam
Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Kita baca ini dulu. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin, saudara. Jadi pada akhir zaman ini banyak yang tergoncang dan ada juga yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi judul firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah antara Pentakosta dan kedatangan Kristus. Antara Pentakosta dan kedatangan Kristus. Nah, kenapa saya awali dengan Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28, saudara? Yaitu bahwa saya kutip di situ ada kerajaan yang tidak tergoncangkan dan ada juga yang tergoncangkan. Ada yang tidak dan ada yang permanen kokoh kuat. Ya, jadi kita hidup di dunia ini yang gampang banget goyah. Kita hidup di dunia ini gampang banget goyah. Ekonomi kita bisa lemah, ekonomi bisa jatuh, kesehatan bisa berubah, hubungan antara sesama bisa retak. Namun satu lagi, iman pun bisa diuji. Semua yang kelihatan, yang bersifat sementara bisa digoncang, bisa hilang. Tapi firman Tuhan berkata ada sesuatu yang tidak digoncang. Apa itu yang tidak digoncang? Yaitu iman kepada Tuhan, pegangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Emas bisa ditempa, bisa diolah. Namun di saat emas itu diolah, dimurnikan, yang kotorannya itu akan naik ke atas, emas itu akan turun ke bawah. Nah, Tuhan membuat segala sesuatu itu ada maksud. Amin, saudara. Nah, supaya apa? Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Emas itu adalah hasil yang murni. Namun kotoran-kotoran yang bercampur dengan emas akan terpisahkan. Tujuan Tuhan melakukan ungkapan satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi, langit dan lain sebagainya, tapi Tuhan menggoncangkan hati manusia. Supaya apa? Tuhan memunculkan, mengorbitkan orang-orang pilihannya yang dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Amin. Nah, kalau hanya redup, kalau itu palsu-palsu, itu akan menjadi seperti sekam yang ditiup oleh angin kian kemari, bahkan dibuang, bahkan pada akhir nanti akan dibakar, dicampakkan kepada kekelaman. Namun kita yang sudah tetap tidak tergoncangkan, itulah yang akan menerima pengurapan Roh Kudus pada akhir zaman itu. Makanya saya ambil tema firman Tuhan pagi hari ini adalah antara Pentakosta dan kedatangan Kristus. Kita membaca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yoel pasal 2 mulai dari ayat yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin, saudara. Jadi judul di situ, judul perikopnya adalah hari Tuhan. Nah, jadi kemudian pada hari itu akan terjadi, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi di dalam perjanjian lama itu bukan hanya kita melihat hanya para nabi dan hanya para rasul bahkan yang dipakai Tuhan, tetapi di dalam Yohanes pasal 2 Tuhan mencurahkan Rohnya ke atas semua manusia. Manusia yang bagaimana? Yang pertama, orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang pertama yang bisa menerima pengurapan Roh Kudus. Amin. Nah, kita percaya pagi hari ini kita telah menerima api Roh Kudus. Ya, jadi dalam konteks kitab Yoel ini, bangsa Yehuda telah mengalami bencana besar pada saat itu. Nah, itu melambangkan penghakiman Tuhan karena dosa. Tetapi ketika kita melihat pasal 2 dan seterusnya, itu ayat 28 dan seterusnya, Tuhan melakukan suatu pemulihan dan pengharapan. Jadi Allah memulihkan, bukan hanya sekedar memulihkan kondisi ekonominya, kondisi ladangnya, tetapi yang ditekankan di situ adalah memulihkan hati manusia melalui Roh Kudusnya. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu ada janji besar di dalam ayat 28 dan 29. Ada janji besar, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, supaya apa? Untuk menerima kuasa. Sebelumnya bahwa ada saat-saatnya nanti bumi ini digoncang supaya menghasilkan yang tidak digoncang. Nah, untuk menerima suatu yang tidak dapat digoncang harus mengalami namanya pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Kita semua menerima kuasa. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Saudara dan saya, apakah kita sudah yakin telah menerima pengurapan Roh Kudus hari ini? Amin. Amin, Mbak. Ya, jadi kita menerima kuasa Roh Kudus itu lewat mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua umat Tuhan bisa mengalami Roh Kudus, tetapi bagaimana dengan hatinya? Dia mau membuka hati untuk menerima Roh Kudus atau tidak? Jadi dalam ayat 28 dan 29 itu ditekankan di sana itu adalah Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Nah, tentu dalam perjanjian lama seperti dicontohkan seperti nabi, para raja, para hakim, itu yang ditekankan di sana adalah ada namanya Roh Kudus yang dilimpahkan bagi generasi pemimpin-pemimpin akhir zaman itu. Awal di dalam perjanjian lama. Namun pada akhir zaman itu di dalam Kisah Para Rasul, ketika kita berseru kepada Tuhan, bersembahyang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita menerima urapan Roh Kudusnya seperti yang terjadi di loteng Yerusalem pada saat itu. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Ini kita lebih banyak baca firman terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa bangsa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi
Di dalam Yoel 2 ini ayat 28 sampai 32 itu 3 bagian besar yang harus kita pahami, yaitu janji besar, Roh Kudus dicurahkan, kemudian tanda-tanda zaman, dan peristiwa yang ketiga adalah kedatangan Kristus. Nah, dalam hal ini untuk mengalami api Roh Kudusnya Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 tadi, pada hari-hari itu Roh Tuhan dicurahkan. Nah, bagaimana Roh Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita di tempat ini? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan beberapa hari ini? Ada pemberitahuan lewat pengumuman dalam penggembala. Kita mendekatkan diri lewat sembahyang, doa, puasa. Nah, jadi salah satu menata hati untuk mendekatkan diri agar Roh Tuhan itu dicurahkan. Kalau los hati kita di hadapan Tuhan, maka kita menerima Roh Kudus. Tapi kalau ada ganjaran yang masih tersisa dalam hati kita, Roh Tuhan itu tidak bakalan bisa mengurapi. Ya, tapi saya percaya di tempat ini semua hati kita itu los, lalu urapan Roh Kudusnya turun. Ya, jadi janji besar itu Roh Kudus turun. Tujuannya apa? Untuk menguatkan kita pada akhir zaman ini dalam melewati hari ke hari, dalam melihat situasi kondisi yang terjadi. Tuhan terlebih dahulu mengokohkan umat-umat pilihannya, mengokohkan, menguatkan, meneguhkan lewat pengurapan Roh Kudus. Apabila kita sudah kokoh, kuat, maka segala sesuatu yang dapat digoncangkan tidak berpengaruh terhadap iman dan pegangan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan segala sesuatu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, mengajarkan segala sesuatu. Ya, ada hal-hal baru yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam pola tabernakel, saudara, Tuhan melimpahkan kasih karunia 9 pekerjaan jabatan Roh Kudus. Ini di dalam pelita emas ini. Ya, di dalam pelita emas ini ada 9 pekerjaan jabatan. Nah, ini ada namanya di sana, ada nubuat, ada menafsirkan bahasa roh, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ini di dalam pelita emas. Tapi Tuhan menyampaikan hal yang baru, tentu tidak bertentangan dengan Alkitabiah. Apa? Tuhan berbicara bukan lewat nubuat, tapi lewat berbicara di sini. Terjadinya di dalam tutup pendamaian dengan tabut perjanjian. Itu Tuhan berbicara. Nanti ada ayatnya, dasar ayatnya seperti apa, kita akan memahami. Janji roh Tuhan, janji Tuhan pada akhir zaman, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Saya lebih banyak menekankan dan kita memahami ini dulu. Yohanes, Yesaya pasal 42 ayat 9. Yesaya 42 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, Ya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Ya. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Kita baca dulu ayat 1. Judulnya apa di sana? Hamba Tuhan. Ayat 1 kita baca dulu. Lihat, itu hambaku yang kupegang, Ya. orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Terus ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara,
atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ya, terus Burung yang patah termulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. langsung ayat 6. Ayat yang ke-6, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, Ayat ke-7. untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, tapi hanya kepada orang pilihannya. Ya, jadi atau kemasukanku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Nah, dari mana hal-hal yang baru ini? Apakah harus kita menambah ayat firman Tuhan? Tentu tidak. Apakah ini bertentangan dengan firman Tuhan? Tentu tidak. Hal-hal yang baru itu ada kaitannya dengan peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali lewat pengurapan dan kepenuhan oleh Roh Kudus. Di manakah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Di tabut perjanjian. Tubuh, jiwa, roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberikan hal-hal yang baru di ruang Maha Kudus ini. Kalau itu dipilih masih bersifat nubuat, petunjuk, visioner. Lalu kalau di sini Tuhan berbicara lagi, Tuhan berbicara langsung. Bukan rohnya setan masuk kepada tubuh manusia, tapi rohnya Tuhan bisa masuk ke tubuh manusia melalui yang disebut alat peraga. Maka ini ada ayat-ayat firman Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 34. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31 sampai ke-34. Begini bunyi firman Tuhan, Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, jadi ayat 31 menekankan bahwa siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 9 tadi, Tuhan memberikan hal-hal baru, memberitahukan hal-hal yang baru. Bagaimana supaya kita bisa menerima hal-hal yang baru? Harus penuh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus penuh, itu Tuhan memaparkan hal-hal petunjuk-petunjuk yang dikerjakan oleh hamba-hamba kekasihnya dalam melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman itu. Maka hal-hal yang baru itu Tuhan berbicara langsung. Kalau nubuat masih panjang, kalau hal-hal yang baru Tuhan berbicara secara langsung lewat roh. Ingat baik-baik Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika Tuhan langsung sedang berbicara, maka roh Tuhan itu berbicara dalam roh manusia. Ketika Tuhan berbicara masuk dalam roh manusia, diterjemahkan lewat jiwa, dalam pikirannya, dalam instingnya, lalu baru ditransfer lewat jasmani. Nah itu kemudian siapa yang berasal dari atas ini? Dari atas dari mana? Ini dari ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus Tuhan berbicara. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu lah kenapa sampai seperti ini? Ini ayat firman Tuhan yang bersifat tersembunyi harus diungkap, dibuka pada akhir zaman ini. Tujuannya apa? Supaya kita memahami
pekerjaan kita yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan pada akhir zaman. Ya. Di dalam Amos pasal 3 ayat 7 dan 8 kita memperhatikan dulu. Amos pasal 3 ayat 7 dan 8. Nah, hal-hal yang baru ini, segala sesuatu yang terjadi Tuhan tidak pernah melakukannya, tapi Tuhan memberitahukan di mana? Kepada roh-roh hamba-hamba Tuhan yang dikasihinya. Nih, dibaca dulu. Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Artinya, hal-hal baru diberitahukan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang pilihannya, kepada Ratu Miras Imam pada akhir zaman ini. Hal-hal yang baru Tuhan nyatakan. Sebelum sesuatu Tuhan memberitahukannya kepada hamba-hamba yang telah dipilihnya. Amos menuliskan demikian. Tanpa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, tidak mungkin Tuhan melakukannya tanpa pemberitahuan kepada orang-orang pilihannya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka di dalam Yoel tadi, tuh pada hari-hari itu Tuhan mencurahkan Rohku. Ya, jadi di sana itu bukan hanya anak-anak, orang tua, ada teruna-teruna. Teruna-teruna ini sebenarnya itu artinya adalah pemuda-pemuda. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang menyampaikan firman, pemuda-pemuda, anak-anak juga mendapatkan giliran dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, tujuannya apa? Ada hal-hal yang disingkapkan oleh Tuhan, persiapan kita pada akhir zaman. Nah, di dalam Yohanes 3 tadi, siapa yang berasal dari atas, itulah yang dari sorga. Amin. Nah, jadi kalau kita ini, Tuhan berkata ini, kamu bukan berasal dari dunia ini, anak-anakku. Karena kita berasal dari atas, maka Tuhan memberikan hal-hal yang dari atas. Amin. Ya, jadi jangan bingung Bapak Ibu, jangan bingung. Ada latar belakang firman-Nya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 20 ayat 12. Ibrani pasal 12 tadi mulai ayat 22. Kita perhatikan dulu ayat 22-nya. Ayat yang ke-22. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, jadi ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, supaya suatu kumpulan yang meriah. Kenapa kumpulan yang meriah? Ada pujian sembah, untuk menimbun urapan, untuk menerima urapan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita harus datang ke Bukit Sion, ke Bukit Sionnya Tuhan. Di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, itu tujuannya supaya menimbun urapan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, memberitahukan segala hal-hal yang baru, tentu tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang secara tertulis. Ya, jadi tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, Ratu Miras Imam itu dalam bahasa Jawa, ratu sebagai permaisurinya raja. Sementara Miras Imam itu adalah melayani sang raja. Dia sebagai ratu, namun dia juga melayani raja.
Siapakah Raja kita? Mempelai pria surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melayani Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita juga pelayannya, tapi sebaliknya juga kekasihnya. Amin. Jadi bukan hanya kita hanya sebagai mempelai. Mempelai itu, mempelai wanita Tuhan dan mempelai pria sorga, ada namanya hubungan yang mengandung lebih dalam, lebih intim lewat dengan seumpama seperti layaknya kita yang sudah berkeluarga suami istri. Ada hubungan komunikasi yang lebih dalam yang tidak diketahui oleh keluarga, yang tidak diketahui oleh warga. Jadi ini Ratu Miras Imam ini adalah mempelai wanita Tuhan. Ratu, dia disebut ratu karena dia permaisuri raja. Ratu disebut mempelai wanita Tuhan. Kenapa? Karena dia juga melayani sang mempelai prianya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya permanensi identitas Ratu Miras Imam, maka hal-hal baru itu akan dicurahkan. Tuhan memberitahukannya bagi kita. Kalau hanya kita mengandalkan otak pikiran kita, nggak mampu. Jadi kita harus memiliki karakter hati, memiliki otak berkarakter hati, memiliki pemikiran Tuhan, lalu hati memiliki kasih. Jadi hubungan timbal balik ini memiliki otak berkarakter hati, artinya memiliki hubungan sang kepala dengan tubuh. Itulah gereja. Memiliki otak berkarakter hati, memiliki pikiran Tuhan, dan memiliki kasih. Di dalam Wahyu pasal 12 di sana ayat 1 dituliskan, kita baca dulu. Wahyu pasal 12 ayat 1. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, ini bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi inilah pakaian kita setiap hari. Saya sangat-sangat mempelajari dan sangat belajar. Saya terus belajar karena kita ini tidak sempurna. Selalu jatuh bangun. Kadang-kadang kita buat kesalahan. Tapi yang ditekankan pada zaman ini, kita harus memiliki pakaian matahari, bulan, dan bintang. Yaitu apa saudara? Matahari identik dengan Allah Bapa atau kasih. Amin. Kemudian bulan itu adalah iman. Nah, kemudian kalau dia disebut 12 bintang di atas kepalanya, apa saudara? Pengharapan. Memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Itulah pakaian setiap kita, Ratu Miras Imam atau mempelai wanita Tuhan. Kalau posisi di pintu gerbang warga, lalu menjadi keluarga, itu pakaian ketiga-tiganya ini seharusnya ada, tapi hanya memilih salah satu. Bisa aja hanya iman, bisa aja juga hanya pengharapan yang lebih dominan, bisa juga hanya kasih yang lebih dominan. Tapi kalau khusus mempelai wanita Tuhan, Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna. Jadi untuk mencapai, kita harus belajar peningkatan. Jadi untuk mencapai kepenuhan Roh Kudus harus memakai 3 pakaian ini: matahari, bulan, dan bintang. Itu kasih, iman, kasih, atau pengharapan, atau sebaliknya. Jadi pakaian mempelai itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan setiap hari. Tindakannya bukan hanya sekedar kita mengalami firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tapi sekarang mari kita belajar bagaimana dengan kehidupan sehari-hari. Apakah kita ini dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Terus terang, kadang-kadang kalau saya sebagai suami, kadang-kadang pola pikir saya tidak dipahami oleh istri saya. Tapi saya belajar bagaimana supaya pola pikirnya saya bisa dipahami. Karena itu yang harus kita pahami juga, pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan seringkali kita tidak memahami. Tapi kalau Roh Kudus dicurahkan, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya pastikan Tuhan mengutarakan isi hatinya bagi kekasihnya. Amin. Kita kekasihnya Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, hal-hal yang bersifat yang baru
akan diberitakan oleh Tuhan. Sekali lagi di ruang kudus ini ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupan. Di sini yaitu kesaksian hidup. Meja roti sajian untuk memahami firman, mezbah dupa yaitu hubungan kita, mezbah doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu ada pintu tirai, karena kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pintu tirai ini sudah dibuka oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita langsung bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Dalam mengalami kepenuhan ini, kita memiliki jiwa kesaksian, mengalami kesaksian hidup lewat apa? Pekerjaan Roh Kudus. Kalau ini ada yang bernubuat, ada yang bersaksi, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, ada kasih karunia yang dimiliki, ada talenta, namun tidak hanya sebatas itu. Tuhan memancarkan cahaya kemuliaannya lewat tabut perjanjian, diterima di sini. Masih ada batas, karena ada batas antara ruang kudus dengan ruang kudus. Tapi kalau Tuhan berbicara secara langsung, memberitahukan hal-hal yang baru di dalam Yesaya pasal 42 ayat 9, tabut perjanjian dengan tutup grafiran, di sana Allah berbicara. Allah berbicara secara langsung, bukan nubuat, tapi berbicara secara langsung. Lewat apa? Lewat Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara. Kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan berbicara lewat roh kita. Kalau roh Tuhan berbicara, tentu tidak bertentangan dengan firman. Nah, mari kita berikan hati pada hari ini. Kalau kita lost di hadapan Tuhan, kita minta, Tuhan berikan aku rohmu, supaya Tuhan berbicara langsung. Kadang-kadang, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, pernah mendengar secara langsung kalau roh Tuhan berbicara. Pernah enggak? Saya pastikan pasti pernah dengar. Pernah berbicara lewat batin. Kita mendengar suara, itu roh Tuhan. Terjadi di mana? Sering terjadi di sini, saudara. Di sini, di ruang Maha Kudus. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menerima Roh Kudus dan menerima kuasa, kita mari meningkatkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Sudah lama, saudara, di tahun berapa? 2023, Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa apa yang dimiliki oleh Raja Daud, roh pujian sembah yang dimiliki oleh Raja Daud juga akan diterima oleh Ratu Ngiras Imam, juga diterima pengurapannya oleh Ratu Ngiras Imam. Kalau kita menari bagi Tuhan, itu bukan suatu kesalahan, tapi itu kebahagiaan kita, karena kita kumpul di Bukit Sion. Disitulah beraksa-laksa malaikat ikut bernyanyi, menyembah Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya. Amin. Nah, supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus tadi, kita harus pujian penyembahan kita meningkat. Bukan hanya ibadah pelita emas, tapi ibadah tabut perjanjian. Allah berbicara sendiri. Jadi kalau Allah berbicara sendiri, panitia surgawi yang akan turun, itulah yang berbicara, bukan kita lagi. Kalau hanya hal-hal yang bersifat tertulis yang disampaikan, maka kita masih di ruang kudus. Tapi kalau hal-hal yang baru, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka terjadi di ruang kudus. Pujian sembah kita, pujian penyembah Raja Daud, bahkan istrinya, salah satu istri Raja Daud mengatakan bahwa engkau sudah gila, mempermalukan diri, menyanyi, berlompat, joget di depan orang-orang. Tapi kenapa? Kasusnya itu Raja Daud sedang mengiringi tabut Tuhan. Kenapa? Karena Raja Daud telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang lain yang tidak memahaminya, tidak masuk akal, mereka menyampaikan itu gila, itu sesat. Tapi saya mau garis bawahi bahwa Raja Daud itu tidak sesat, saudara, tapi dia mengalami pengurapan dari Tuhan. Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berbicara. Kalau hanya di dalam pikiran kita, kita melihat Raja Daud, istrinya aja mempermalukan dia, karena otak pikiran istrinya tidak sampai kepada apa yang dirasakan oleh Raja Daud. Kasus ini terjadi pada akhir zaman. Di tengah-tengah Ratu Ngiras Imam itu terjadi, saudara. Banyak yang menerima pengajaran firman Tuhan, tabernakel dan kitab wahyu. Tapi untuk memahami pikiran Tuhan sampai kepada Roh Maha Kudus, belum tentu. Jadi saya percaya di tempat ini kita memahami ini. Kita memahami ini.
Ini bukan suatu penyesatan saudara, tapi Tuhan berbicara, memberitahukan hal yang baru. Bukan seperti yang ditulis di ayat-ayat lain, bahwa apa yang kalau ditambah akan dihukum, kalau dikurangi akan dihukum. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Tidak. Contohnya saja, kalau kita pergi ke pasar, apakah di ayat firman Tuhan ditulis, kalau kamu ke pasar harus beli bawang merah dan bawang putih? Apakah tertulis di Alkitab? Tidak. Tapi lewat hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita, maka kita melakukan itu. Apakah bertentangan dengan Alkitab? Tentu tidak. Nah, ini contoh hal yang baru itu akan diuraikan, dipaparkan. Kalau hari-hari depan kita masuk puasa lagi, saya pasti dan saya meyakini urapan Roh Kudus semakin ditambah-tambahkan di tengah kita. Nah, yang kedua, tanda-tanda zaman, ayat Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 31. Kita baca dulu Yoel pasal 2 30 dan 31. Yoel pasal 2 ayat 30 dan 31. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ya, penggenapan Matius pasal 24. Nah, ini ayat 30 dan 31. Apakah ini terjadi? Pasti terjadi. Mujizat itu terjadi. Lalu apa? Hasil dari kepenuhan Roh Kudus, hasil dari lewat pujian sembah kita, pergumulan kepada Tuhan, kita menerima kuasa sebab Roh Kudusnya telah turun. Lalu kuasa itu dipergunakan untuk melakukan kegerakan-kegerakan api Tuhan pada akhir zaman ini melalui orang-orang kudusnya. Di dalam Amos tadi sudah menyampaikan bahwa Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya atau para nabi. Kalau di dalam perjanjian baru, para rasul. Kalau di zaman kita, para kekasihnya Tuhan, para pendeta, para jemaat milik Tuhan. Nah, kalau itu sudah diberitahukan oleh Tuhan, apakah hanya diberitahukan, tidak melibatkan? Di dalam Yesaya 42 tadi, inilah orang-orang pilihanku, telah kutaruh rohku ke atasnya. Kalau Tuhan menaruh rohnya, artinya Tuhan memberikan kuasanya. Betul? Kalau Tuhan memberikan kuasanya, maka dalam menghukum bumi nanti, di dalam Matius pasal 24 dan seterusnya, ayat yang seterusnya, menggenapi Yoel pasal 2 ayat 30 dan seterusnya ini, yaitu untuk menghukum bumi. Tujuan Tuhan supaya menokokkan kita tidak goyah, tidak goncang iman pada akhir zaman. Ada panggilan yang mulia. Terlebih lagi di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11, Tuhan memanggil burung buas dari timur. Nah, kalau Tuhan memanggil kita dari Indonesia untuk melaksanakan keputusan Tuhan, mari kita respon panggilan Tuhan ini. Kita harus mengalami Tuhan. Kita berikan tubuh kita dipakai Tuhan lewat penyertaan Roh Kudus. Nah, ayat berikutnya adalah ayat 32, kedatangan Kristus. Siapa yang berseru, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Orang-orang yang setia, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mendapatkan kelegaan, keselamatan. Namun ada ayat firman ini berlaku untuk siapa? Ini juga berlaku untuk orang-orang yang tetap setia tapi tertinggal pada zaman antikris. Sebab apa? Orang-orang mempelai Tuhan telah membawa mezbah korban bakaran ke hutan taman pengungsian. Di dalam Yesaya pasal 35 tentang hutan taman, ini sudah dibawa oleh Ratu Miras Imam atau mempelai wanita Tuhan, dibawa ke pengungsian.
Namun orang-orang tertinggal yang masih percaya kepada Tuhan, identitas yang mungkin warga, keluarga, kalau dia tetap setia, dia harus mengorbankan dirinya, menyembelih dirinya sebagai ganti darah anak domba. Maka dia setia. Maka ayat ini disebutkan dia adalah orang-orang yang terlepas. Ya, jadi mari kalau kita ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua sudah di ambang pintu. Kedatangan yang pertama membawa keselamatan, menebus dosa dunia. Tetapi pada saat yang kedua kalinya, kedatangan yang kedua kali Kristus, yaitu untuk membawa penghakiman, membawa pemisah antara orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beribadah dengan benar, beribadah sesuai dengan aturannya Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita dibawa kepada pengungkapan baru, jangan kaget, jangan kita kaget. Mari kita memahami dulu ayat firman ini. Apakah bertentangan atau tidak? Ya, jadi ini tolong mari kita pahami bersama-sama. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan membukakan hatinya bagi orang-orang yang dikasihinya. Tetapi bagi orang-orang luar itu rahasia, dibuatkan bersifat rahasia. Kalau bagi kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan, dan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria sorga, tidak ada pembatas yang bersifat rahasia. Tapi Tuhan mengutarakan isi hatinya. Apa maunya Tuhan? Itulah yang kita lakukan pada akhir zaman. Jadi antara Pentakosta dan kedatangan Kristus, mari kita amati. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada janji besar, itu Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya untuk menerima kuasa. Nah, setelah menerima kuasa, ada tanda-tanda zaman yang terjadi. Tanda-tanda zaman itu Tuhan melibatkan orang-orang pilihannya untuk melaksanakan keputusannya pada akhir zaman itu. Setelah selesai pekerjaan-pekerjaan kita lakukan, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelai wanita kekasihnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita, dan selanjutnya Roh Kudus yang akan membimbing, menolong, menghibur, menyertai kita. Bahkan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu bagi kita, termasuk memberitahukan hal-hal yang baru. Terima kasih penyertaan bagi kami pada pagi hari ini. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan pemahaman kami, bahkan tambah-tambahkan pengetahuan, hikmat, agar kami memahami pengungkapan-pengungkapan rahasia firman-Mu, supaya kami menjadi bijaksana, tidak monoton berhenti di tempat yang sama, namun kami mengalami pengungkapan yang baru lewat kepenuhan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas kami, kami juga menerima, beroleh kuasa daripada Engkau. Bukakan roh, jiwa dan tubuh kami untuk memahami pikiran Tuhan, bahwa kami memiliki otak berkarakter hati, memiliki pikiran Tuhan yang memiliki empati, yang memiliki hati, yang memiliki kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Berikan kami Roh Kudus, urapilah kami dengan kuasa-Mu, supaya kami mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Kami telah menerima firman-Mu, bukan hanya kami pulang dan mengalami kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada kubangan hidup yang lama, tapi kami mengalami terobosan yang baru, pemahaman yang baru, kepenuhan Roh Kudus, yaitu kami mengalami buah-buah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengambil alih ibadah ini, dan biarlah tangan penyertaan Tuhan menyertai hidup kami pada pagi hari ini. Seluruh umat-Mu yang telah menerima kebenaran firman diurapi oleh Roh Kudus. Pada saat ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu,
Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan perjamuan kudus ini. Kuduskan, tersucikan, tahirkan, urapi oleh Roh Kudus-Mu. Kami ingin menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami ingin dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kami telah bebas, kami telah merdeka, kami hidup dalam Roh Kudus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan sebagai tanda perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perjamuan maha baik, maha sempurna bagi kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang memeteraikan hidup kami, yang telah menerima keselamatan, dan keselamatan itu kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan dan dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita imani, kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita merasakan tubuh Tuhan. Kita meyakini bahwa segala dosa-dosa kita telah dihapus, kutuk-kutuk telah dibebaskan, dihapus. Mari kita angkat darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meyakini inilah darah Tuhan dan kita telah dihapus, dosa kita dihapus oleh Tuhan. Mari kita minum darah Tuhan. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mengalami proses. Engkau berikan kekuatan dan kekuatan terus Engkau salurkan Roh Kudus-Mu supaya dalam menghadapi situasi, kondisi, masalah dapat terus selesaikan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memakai hamba kekasih-Mu Bapak Gembala di tempat ini lewat pergumulan selama sekian lamanya, beberapa lama untuk berpuasa, untuk menopang pelayanan di tempat ini. Biar Engkau memberikan senantiasa kekuatan yang baru, dan bagi kami semua supaya gairah Roh Kudus-Mu dapat dicurahkan dan kami boleh terima. Terima kasih Bapa. Biar Roh Tuhan turun atas kami pada siang hari ini. Biar kami terima pengurapan yang terbaik daripada Engkau. Mari kita terima berkat dari anugerah Allah Bapa. Biar berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua, diurapi, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kita tetap dalam perlindungan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.